Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara podcast Paijos. Pada podcast kali ini kami dari Paijos bertemu dengan senior kami yaitu Syahrizal Pahlevi. Selamat bertemu ya Kak ya, selamat sore ya. Bertemu yang keberapa kali ini? Kalau aslinya yang kedua kali, tapi untuk kali. Paijos ini yang pertama kali. Okay. Iya. Saya merasa tertarik ya dengan event Kak Levi ini yang diberi tajuk ya, dia diberi tajuk itu Miracle at Jogja Gallery. Yes. Kemudian saya kan ada satu penilaian yang cukup kritis ya, dalam arti saya kok inginnya perbincangan ini seputar analisis wacana kritis itu Kak Levi. Bisa mungkin dikronologiskan dulu nih, Kak, kenapa sih ingin memindahkan Miracle yang eksis selama 7 tahun ke belakang kok dipindah ke Jogja Gallery itu ini ya. Selamat sore, terima kasih ya. Gini, awalnya sebenarnya sederhana. Di Miracle itu kan sering kita tidak ada member, tetapi kita punya teman-teman atau teman-teman, rekan-rekan yang biasa membantu kegiatan di Miracle. Mereka juga sering pameran di Miracle, membantu dengan sukarela tanpa pamrih. Nah, beberapa orang itu mengusulkan bagaimana kalau kita membuat pameran kelompok gitu lah, dan mungkin mengajak orang lagi di luar gitu, tapi atas nama Miracle. Wah menarik nih, tempat yang besar, jadi kita bisa berkarya yang besar. Menarik, akhirnya kita pilih-pilih mengerucut ke Jogja Gallery. Nah, pada saat itu baru terkumpul sekitar 6 orang. Terus kita menyusul, wah ini nggak menarik kalau cuma pameran kelompok seperti pameran biasa-biasanya saja. Iya betul. Mereka kan punya program selama ini. Kita ini kan organizer juga, kita berapa program andalan. Kenapa kita tidak membawa program-program pameran kita keluar? Sekarang kita menunjukkan dinamika yang terjadi di Miracle dengan skala programnya dan mungkin dengan skala persoalannya. Persoalannya. Itu Miracle. Jadi Miracle kan biasa kita berkarya kecil dengan ruang kecil. Ketika dihadapkan dengan tempat yang besar, bagaimana seniman-seniman yang kita ajak? Ini mungkin tertantang, menarik. Dan lain, kita juga kita tertarik juga pameran luar sekalian ingin menunjukkan agar orang lebih tahu Miracle itu apa. Itu program-programnya itu. Kira-kira itu yang penting itu. Ya. Jadi kan saya kan melihat ini Kak Levi, kan ada satu wacana yang bergulir di luaran ya pameran ini, yaitu kecil itu indah. Yes, ya. Kecil itu indah. Sementara sebenarnya kan pameran ini pameran besar ya. Ada selain kecil itu indah itu ada internasional Jogja Mini Print Biennale gitu kan. Kemudian ada pameran 19 perupa. Nah, ini bagaimana kok jadi ada sesuatu ini pentingnya sekarang saya mengoreksi itu semua lewat podcast ini kan itu Pak Levi. Itu sudah kita sadari dari pertama kita mempublikasikan pameran ini dengan coming soon-nya mungkin berapa bulan yang lalu gitu, sudah memang ini sudah kita sepakati bahwa pameran ini akan bawa pameran 19 perupa dengan karya yang bisa relatif besar, orang-orang yang sudah terpilih. Terus kita akan membawa program kita Kecil Itu Indah, yang biasanya kalau di galeri kita cuma bisa memuat sekitar 50 karya, kita lebarkan, dan kita open call, kita mengundang siapapun boleh ikut, tentu dengan ada persyaratan tertentu, ada seleksi tertentu ya, walaupun tidak terlalu ketat. Kemudian ada pameran keliling, kita sudah punya pameran Mini Print Biennale yang sudah pernah kita pamerkan tahun lalu, tetapi kita merasa belum dilihat orang, kita pengen pamerkan. Kita juga ada workshop seni grafis, nanti sudah berjalan. Kita juga ada mini art shop, yaitu art shop yang di galeri kita pindahkan ke sini, dan ada art log semuanya. Nah, saya sudah membaca itu kayak gini loh.
setiap peserta itu ingin mempublikasikan masing-masing. Betul, ya. Pasti saya kira memang Kecil Itu Indah kan banyak sekali pesertanya dan Ya. mereka mungkin saking banyaknya mereka lebih kencang promosinya. Jadi mereka seringkali mereka tidak mau peduli ada pameran yang lain. Yang penting Ya. saya pameran di Jogja Gallery, eventnya ini mereka Kecil Itu Indah saja. Sementara ya 19 Rupa cuma mempromosikan 19 Rupanya. Iya, betul, Mungkin yang betul. seni grafis, seni grafis saya kira itu hal yang biasa saja. Yang biasa saja. Ya. Iya, iya. Kemudian kan ini kan harapan saya adanya analisis dari kegiatan Miracle ini. Ya. Ini kemarin di acara diskusi kan Ya. hari kemarin itu kan tercapai kan. Ya. Di sini kan ada percampuran antara karya 19 Perupa ini dengan karya yang seperti ini kan ada yang Kecil Itu Ya, Indah Kecil Itu Indah, ya. ini mungkin Kalepi bisa menerangkan tentang kritisnya di sini ya. Ya gini, 19 Rupa itu terdiri dari seniman mungkin yang sudah mapan separuhnya. Itu separuhnya sudah pernah pameran di Miracle semua ya, pameran tunggal, dan selebihnya pameran bersama. Jadi sudah bukan orang yang asing lagi. Separuhnya lagi mungkin dia sudah sering pameran tapi belum terlalu dikenal gitu ya. Iya, betul, Nah, betul. kami berkewajiban untuk mengangkat itu. Nah, sementara di Kecil Itu Indah itu memang ada juga seniman mapan yang ikut, tapi mungkin sekitar 20%. Iya, 80%-nya itu dari mana-mana yang Iya. kita tidak pernah kenal sebelumnya. Nah, gini. Miracle itu sebenarnya ingin punya posisi sendiri ya. Kita sudah menugaskan diri kita bahwa kita itu di tengah saja ya. Kita ingin menjadi wahana apresiasi, edukasi, dan ya market tentu kita pikirkan juga ya. Ya, Nah, betul, semuanya ya. itu bagaimana? Itu supaya seimbang. Nah, kami itu berpikir, kami banyak sekali di kontak seniman-seniman yang mungkin yang terlupakan, yang tidak berani pameran dan sebagainya. Bagaimana sih ruang-ruang ini, ruang-ruang untuk kami gini loh. Ya. Ya, nah kami melihat itu, terus kami kenapa tidak kami menyediakan, tentu dengan ada seleksi-seleksi yang khusus gitu loh. Ya, Dan mereka merasa terbantu kan. Jadi kalaupun sekarang kelihatan tercampur, ini karena kami merasa semuanya punya hak untuk tampil. Tapi tentu saja sebenarnya mungkin kan ini memang agak terlalu banyak, tapi ya ini tidak ada masalah. Inilah konsekuensinya. Sebenarnya tim display sudah mengaturnya. Itu ada tanda sebenarnya. Ada tanda di caption untuk 19 Perupa, ada tanda khusus 19 Perupa. Ada logonya. Sementara di Kecil Itu Indah ada tanda khusus. Dan katalognya pun supaya tidak membingungkan kami pisahkan. Dipisahkan. Ya. Ada 3 katalog. Katalog 19 Perupa. Katalognya PDF semua ya. Katalog 19 Perupa, katalog Kecil Itu Indah dengan 200 peserta, dan mini print Biennale dengan 85 peserta. Iya, iya betul, iya, Gitu. iya. Ini tentang satu-satu ya Kalepi. Ini tentang riwayat Miracle sekarang kan. Misalnya mengenai yang pertama dulu, yang dari awal, dari pertama itu program apa itu yang paling pertama, kemudian menyusul sampai JIMB itu, coba Kalepi ini. Sebenarnya gini, Miracle itu didirikan oleh istri saya. Kebetulan pada tahun 2015 sebenarnya saya masuk sebagai programmer gitu. Sebelumnya kita sudah punya Teras Print Studio, ada Teras Manajemen. Kita sudah membuat program pameran. Mini Print Biennale itu digagas oleh Teras Manajemen dan Teras Print Studio pada tahun 2013 dengan pra Biennale diisi sukses. Kita coba, akhirnya kita berani bikin Biennale tahun 2015 dengan bendera Teras Print Studio. Nah, ketika pada tahun 2015 tiba-tiba kita ada keinginan, kenapa kita nggak membuat, sebenarnya kita ingin membuat toko. Kita kan waktu itu berpikir ini tempat menjual seni grafis ini tidak ada khusus toko seni grafis. Jadi pada waktu itu istri saya bekerja sama dengan seorang pegrafis namanya Reno. Kita menumpang di tempatnya dia.
di gamelan. Oh, gamelan Kan? ya betul. Nah itu, jadi awalnya memang untuk seni grafis dan mini print bienalnya sudah ada. Nah, tapi berlanjut tiba-tiba ya berkembang terus. Kemudian setelah kita pindah, diurus kita mengurusi secara penuh gitu pada tahun 2016. Beberapa teman ingin, kita kan dari gamelan sama 1 tahun kita pindah ke Pugeran, Suryo Ningratan juga itu 1,5 tahun. Pada waktu itu kita punya ruangan kecil. Ya. Ruang kecil, beberapa teman, kenapa nggak bikin pameran saja? Mereka minta pameran. Ya. Dan itu seni rupa. Kenapa tidak? Kita kan seni grafis perlu bergaul. Iya betul. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri gitu. Iya. Ya begitu. Jadi akhirnya, dan sementara studio grafis sudah ada sebelumnya, sudah ada. Jadi perkembangannya seperti itu. Oh iya. Ini kan ada apa ya? Kalimat terakhir Kak Levi ini kan menekankan ke grafis ya. Apa Miracle ini memang mengutamakan ke grafis murni apa bagaimana Kak Levi ini? Miracle mendedikasikan, menugaskan dirinya untuk mempopulerkan, mengembangkan seni grafis. Tetapi juga seni lainnya, seni rupa lainnya. Jadi kalau hitung-hitungannya mungkin kita 60% lah akan ngotot dengan seni grafis, tetapi 40%-nya kita akan mengembangkan juga seni rupa lainnya. Oh iya. Jadi ada porsi, ada keberpihakan. Ada keberpihakan. Tapi kan ini saya jadi ingin ketawa nih Kak Levi ini. Karena Kak Levi ini secara pendidikan formal itu kan dari lukis Tapi ada apa kok jadi benar-benar memperjuangkan grafis ini kan ada ketertarikan tersendiri. Itu banyak mungkin dari yang mungkin mencurigai, saya nggak tahu curigain ada apa, ini mencari celah gitu ya. Karena mungkin di seni lukis bagaimana ini ada celah, bagaimana. Saya kira ini saya mengalir saja ya. Pada waktu itu memang saya dulu pindah-pindah jurusan. Saya dari pernah di sastra, merasa tidak puas. Saya pernah di desain komunikasi, diskom, tidak puas juga. Saya pengen masuk seni lukis, biasa begitu kan. Ketika di seni lukis baru 2 semester, saya kok tertarik di seni grafis. Tapi saya ngapain lagi saya pindah jurusan, ngerepotin aja gitu akhirnya. Tapi saya bergaul saja. Saya senang kok, saya merasa cocok dengan jadi aneh. Seni grafis itu kan membatasi. Betul. Dengan ada platnya, ada teknik-tekniknya. Kok saya senang dengan adanya, saya itu merasa dengan adanya keterbatasan malah saya bisa eksplorasi bebas. Oh iya. Nah, saya dibalik dalam seni lukis saya merasa terlalu bebas. Terlalu bebas ya. Akhirnya saya sempat frustasi melukis karena saya tidak bisa tahu kapan saya harus berhenti melukis. Sementara di seni grafis kok saya merasa tahu sekali gitu kan langkah-langkahnya. Nah itu pertama, saya merasa kecocokan. Kedua, saya ketika membuat event dan sebagainya awalnya karena saya ingin punya wahana untuk seni grafis saya berkembang, sementara saya melihat di Indonesia kurang. Saya tidak bisa menagih ke kolektor. Saya sudah coba waktu itu. Bagaimana ini bikin sesuatu? Wait and see, tidak bisa katanya. Galeri saya lihat kurang. Pemerintah saya kurang juga. Saya pikir saya harus menciptakan sendiri. Makanya saya membuat event supaya saya bisa terus berkembang dan berkarya juga. Sebenarnya awalnya itu. Iya. Tapi kan perjuangan Kak Levi ini nggak hanya berkarya dan bikin event, kan residensi juga. Ya residensi itu bagian dari, karena saya merasa saya harus belajar, sharing, mengenal dan mengembangkan diri. Kalau saya terkungkung di sini kan nggak menarik gitu ya kan, makanya saya berusaha melamar dan alhamdulillah saya diterima. Sempat di residensi Jepang, saya belajar teknik tradisional Japanese woodcut. Sempat di Amerika printmaking juga, saya buat karya. Sempat kemarin di Cina saya membuat juga karya gitu saya kira ada di Indonesia beberapa kan tempat. Saya kira dalam rangka mengembangkan diri. Betul. Ini ya Kak Levi yang saya tentang grafis murni ini cukup menarik ya. Karena selama saya menjadi penyelenggara pameran, menulis, ini kan secara
secara wacana kan nggak Ya. begitu muncul Ya, ya. ya. Tapi Kak Levi dengan semangatnya itu kan sampai bikin miracle Ya, art ya, gitu ya. kan. Terus bikin event binal mini Iya, iya, print. iya. Ini ada yang mendasari tentunya ini. Kok bisa sampai mau benar-benar menghidupkan dan sampai pingin grafis itu diakui gitu loh di tengah konstelasi seni rupa Indonesia ini. Mungkin gini, dulu waktu saya masih di seni lukis, saya sudah senang berorganisasi. Saya sudah senang membuat pameran-pameran. Saya pernah membuat pameran, menggagas. Waktu itu jadi bironya mahasiswa untuk binal eksperimental art itu ya, tahun 92. Saya pernah membuat pameran di kos itu cuma 6 jam saja gitu ya, waktu itu kan sama kasusnya ya. Saya pernah lihat itu. Pameran luar ruang di sekolah gitu kan. Saya kira itu mendasari kenapa saya akhirnya kok senang gitu ya. Tadi kalau tanya saya ingin seperti ngotot ingin memperjuangkan, sebenarnya tidak juga ya. Saya sebenarnya rasional saja ya, rasional saja. Di mana gini, saya kira di seni apapun, apalagi seni grafis ya, yang pada waktu itu, sekarang aja sudah mulai dilirik kan, mulai ada banyak pameran dan kolektor mulai gitu. Pada waktu itu kan event itu cuma ada Trinal Seni Grafis Bentara Budaya, dan itu 3 tahunan sekali. Sekarang pun saya melihat mahasiswa ada, tetapi mahasiswa kan sifatnya sporadis. Sesekali mereka bikin event besar dengan biaya besar, akhirnya hilang. Ya betul. Saya pikir ini nggak bisa begini, harus ada event bukan tandingan, event lain yang berkala. Saya sudah memikirnya harus berkala, harus skupnya internasional. Saya nggak mau lagi lokal atau internasional. Kalau seni grafis harus beradu. Benar ya. Saya mengambil contoh di pameran di luar, saya coba pelajari ya. Kenapa kayaknya kita mampu gitu. Dan saya mikir gitu, seni grafis kita akan berkembang kalau kita keluar kandang. Dalam artian mungkin kita tidak bisa pergi keluar, tapi kita bisa mendatangkan karya mereka ke sini. Iya. Tidak cukup dengan kita melihat reproduksi. Itu nggak cukup. Kita harus bisa merasakan karya itu. Nah, makanya harus kita hadirkan. Ya, dengan begitu kan jadi menarik gitu loh. Jadi punya tujuan saya bisa terpacu gitu loh. Oh, ternyata kita masih kurang di sini. Dan terbukti memang kita masih kurang. Di teknik kita kurang. Terbukti dalam beberapa binal yang kita bikin kan orang luar semua yang ngambil, terus ditambah ini etosnya. Saya melihat di luar itu, mungkin di Thailand, Jepang, Cina, sampai di Eropa itu saya heran. Mereka tuh berkarya tuh siap. Kalau ada event mereka sudah punya karya. Tinggal event grafis banyak. Tetapi kita sebenarnya menunggu event. Ada event baru bikin karya. Saya kira itu penyakitnya kita. Iya. Nah, iya betul sekali itu. Jadi di grafis yang beberapa tahun ke belakang itu nggak begitu muncul. Saya kok melihat di akhir-akhir tahun ini udah sekitar ada 2 atau 3 pameran besar grafis ya, yang salah satunya di Sangkring beberapa waktu lalu itu. Kemarin itu ada di Bandung juga. Kita ada tarung grafis itu. Tarung grafis di Bandung ada. Nah, ini menggembirakan ya Kak Levi ya. Tapi kan ada satu ciri khas yang masyarakat, bukan masyarakat seni rupa, masyarakat umum tuh yang harus mengerti bahwa itu grafis dan itu berbeda dengan lukisan. Salah satunya yang saya tangkap itu tentang edisi. Nah, coba Kak Levi terangkan masalah edisi ini. Dalam seni grafis sering salah ya. Dalam seni grafis itu tidak ada namanya master. Tidak ada karya master. Kalau master dan kopiannya itu, kalau di seni patung ada, mereka pematung membuat satu karya master, nanti di copy. Saya masternya perunggu, nanti kopinya apa gitu ya. Nah, dalam seni grafis itu semuanya tuh asli. Masternya itu adalah cetakan. Plat cetakannya, dan itu bukan seni grafisnya, itu proses. Nanti hasil cetaknya kan di kertas dan di kain. Nah,
semua itu karena prinsipnya dia mencetak, maka dia bisa menghasilkan banyak cetakan gitu ya, banyak cetakan namanya edisi, dan itu semuanya asli. Iya, Semua asli. Itu dan semuanya sah, original. Apa tandanya? Tandanya seniman biasanya menerapkan, kita punya kewajiban menerapkan nomor edisi. Nomor Misalnya kita edisi, mencetak ya. 100, Iya. ada nomor 1/100, 2/100, 3/100 dan seterusnya. Iya. Dan tanda tangan senimannya. Ya, Kayaknya ya. seperti itu. Jadi mungkin nggak perlu ya misalnya dalam satu event itu satu judul 2 karya apa bagaimana, itu bagaimana Kak Levi untuk supaya masyarakat umum itu mengerti gitu. Oh, memang ada pada waktu itu Sriwan Sabana memamerkan, dia bilang karena dia mencetak 40, akhirnya dia ingin menunjukkan bahwa grafis itu edisi, akhirnya dia pamerkan semua 40 cetakan itu. Rampak itu, rampak. Iya, Itu saya kira itu salah satu usaha saja, tidak apa-apa. Sebenarnya cukup kita mamerkan satu, tapi di situ ada edisinya 1/100 gitu. Orang tentu dengan biasanya di beberapa pameran masih ada edukasi juga ya, ada semacam informasi gitu loh. Iya, betul. Dan orang sudah paham bahwa karya ini bukan cuma satu tapi ada 100. Iya. Tetapi semuanya orisinal. Iya. Ini kan mungkin ini yang agak hampir akhir ya ini. Ya. Perbincangan kita ini. Ini kan Kak Levi sampai membawa workshop kan di sini kan. Nah, ini mungkin ada satu hal yang ingin dituju dari workshop ini dan sasarannya itu bagaimana itu Kak Levi? Sebenarnya ini karya saya, membangun karya ini judulnya Artis Studio kan. Ini prototipe studio seniman kira-kira. Ini saya sebagai contoh saja, ini tumpah ruah karya kira-kira, tumpah ruah ini menunjukkan semangat ya. Ini sebenarnya cetakan-cetakan saya yang lama saya pasang lagi, saya instalasi, ada yang baru. Di sini juga saya sempat beberapa hari yang lalu saya membuat demo, model dan karya itu bergerak terus dari hari ke hari, bertambah terus. Saya tempel lagi ke sini, jadi bertambah gambarnya, berubah terus. Tujuan saya adalah ini, selain saya menunjukkan karya saya, tapi saya ingin meninggalkan semacam bekas bahwa dia pernah melihat sebuah proses seni grafis di sini. Syukur ada dialog di sana, ada dialog. Oh, apa itu seni grafis? Sekalian sosialisasi. Sebenarnya itu saya ingin jadi orang melihat prosesnya gitu. Iya, betul, iya. Ini ya, jadi semua kegiatan Miracle Art itu dipindah ke kurang lebih ya. Berdasar diskusi kemarin ada beberapa hal analisis daripada wacana kritis istilah wacana kritis Kak Levi yang dibawa ke Jogja Gallery itu udah sebuah wacana kritis. Kemudian dianalisis oleh beberapa kawan kemarin. Nah, di event berikutnya itu ada enggak itu rencana Kak Levi, misalnya entah 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang. Ini rencana analisis atau misalnya seleksinya itu ada enggak diprogramkan? Sementara kita akan fokus dulu di pameran ini sampai selesai beres. Kita menggali ada beberapa saran mereka. Oh, ini harus dilanjutkan lagi, harus dibikin lagi gitu ya. Ya, kita tampung dulu, ada beberapa masukan-masukan, mungkin kritik dan saran. Tentu insya Allah misalnya kalau ini memang harus kita buat lagi dengan serupa apapun, tidak paling enggak orang melihat ini dalam sebuah pameran ada bermacam program. Itu yang menariknya gitu. Bermacam program itu antara seni grafis dan seni rupa dan karya kecil, itu seperti ada yang bilang ini seperti bertarung. Bertarung. Tapi sebenarnya bukan bertarung, tapi saya lebih suka bilangnya bersinergi. Saling membantu, saling menginspirasi, sebenarnya itu. Bukan kita tidak ingin menunjukkan pertarungannya. Tentu mungkin ke depan kita misalnya ada lagi, tentu akan senimannya berubah, mungkin ada tetapi formulanya tetap akan kita beberapa program kita masukkan di sini. Jadi tidak mungkin cuma satu program, itu bukan miracle gitu ya kan. Ya, miracle kan ada banyak program. Jadi beberapa program kita sinergikan, tentu akan dengan beberapa, ada yang bilang pembaruan, ada kurasi-kurasi yang
dan saya ingin mungkin melibatkan lebih banyak lagi. Oh betul. Lebih banyak saya ingin mengundang yang kira-kira cocok. Kemarin kita bekerja bersama, jadikan ini event bersama kita. Oh betul Nah, betul ya ya. Event Ya. bersama kita. Ya. Mungkin untuk sore kali ini dicukupkan sekian Ya, dulu ya Kak ya, Lepi. ya. Selamat buat Oke. Miracle at Jogja At Galeri, Jogja Galeri, ya. Jogja Galeri ya, atas event yang begitu besar, rame dan pertama kali di Jogja dikunjungi oleh ribuan apresian ya, alhamdulillah, apakah itu pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum, Ya. khususnya dari Pak Ijos, saya AA Nurjaman dan Didan Mevlana Ya. mengucapkan selamat kepada Kak Ya. Lepi Yes. dan terima kasih atas Ya. partisipasi Ya, untuk kami ya. wawancara di Ya, sini. saya Ya. juga berterima kasih kepada Pak Ijos dan Nurjaman dan semua pengunjungnya, semua Iya. pemirsa melihat ya. Terima kasih atas apresiasinya kepada Miracle. Iya, ya, sami-sami Kak Lepi. Ya.